Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang niche finansial. Ya, niche ini cukup banyak yang ingin menggeluti karena adsense-nya cukup besar. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan niche finansial, dan bagaimana sebetulnya seluk-beluknya, dan juga keadaan di lapangan. Kami himpun dari beragam sumber ya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda yang menggeluti dunia niche finansial atau yang ingin masuk di sini. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Yang pertama, niche finansial itu volumenya sangat besar sekali untuk pencariannya. Ini beberapa kata-kata kunci di dalam niche finansial. Ada investasi ya 10.000 sampai 100.000 per bulan. Ini angka yang cukup wow, padahal hanya satu kata. Reksadana, investasi emas, bahkan kata-kata finansial adalah itu pencarinya sebesar 10.000 sampai 100.000. Artinya apa? Banyak orang yang ingin tahu tentang dunia finansial tapi belum banyak mengetahuinya. Ya, jadi masih butuh melek literasi keuangan, istilahnya seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat potensi seperti ini, artinya wah, ini pasar yang sangat ramai pengunjung, mall yang ramai banget, istilahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah nilai adsense-nya, cost per kliknya itu juga sangat tinggi. Ya, untuk investasi aja itu 7.921 nilainya. Untuk kata saham aja itu 7.482. Jadi sangat tinggi sekali. Kalau Anda pengen tahu kenapa saya katakan ini sangat tinggi, Anda bandingkan aja dengan kata-kata HP Android, itu hanya sebesar 2.338. Padahal ini niche tekno ya, yang dikenal iklannya sangat banyak. Kenapa demikian? Karena pengiklan di dalam niche keuangan itu sangat besar, dan dana mereka tidak terbatas lah kalau menurut saya tuh. Ada aplikasi keuangan, ada produk keuangan, asuransi, Anda tahu sendiri bagaimana gencarnya. Kemudian Bitcoin, banyak banget lah. Nah, inilah mengapa para blogger di Indonesia itu sangat tergiur dengan yang namanya niche keuangan. Ya, itu sangat penting. Nah, tapi perlu diketahui, karena di niche keuangan ini nilai adsense-nya besar, pengunjungnya banyak, maka pesaingnya sangat mengerikan. Kenapa sangat mengerikan? Karena gini, padahal ini kan satu niche ya, bukan istilahnya bukan semua topik gitu kayak portal, tapi yang masuk di sini itu perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi bedakan dengan niche yang lain. Contoh niche HP, niche teknologi saja, tidak banyak yang perusahaan sangat besar itu memiliki website yang fokus dalam niche itu, tidak banyak. Nah, Anda bisa lihat ini, perbankan ya, CIMB Niaga itu punya website sendiri yang fokus menggarap dunia finansial, namanya Kejar Mimpi. Websitenya sangat bagus ya, sangat bagus, dan memiliki edukasi yang cukup luar biasa ini. Anda kalau nyari informasi keuangan biasanya nemu Kejar Mimpi ini. Yang berikutnya ada Kontan, yang di situ dunia investasi. CNBC Indonesia, ada investor.id. Ini perusahaan-perusahaan sangat besar ini yang menangani. Jadi jangan terkejut dulu dengan wah, ini adsense-nya gede banget nih. Jangan terkejut dulu dengan itu. Kita lihat lapangannya terlebih dahulu. Nah, salah satu keunggulan lainnya adalah tema dalam finansial itu sangat banyak dan visitornya masih sangat banyak. Contoh ya, kalau kita pecah-pecah ke dunia investasi aja,
atau dunia keuangan aja itu sudah sangat besar. Emas saja itu pengunjungnya sudah 10.000 sampai 100.000. Nah, ini kalau Anda pengen masuk ya mungkin di beberapa tema ini. Ada investasi, keuangan, finansial keluarga, keuangan syariah, dan masih banyak lagi nih. Dan ini masih menggiurkan. Atau misalkan Anda, wah saya di situ masih kelimpungan, ya masuk aja ke mikro yang lebih kecil ya. Ada reksadana, ada saham, ada tabungan, ada asuransi, ada Bitcoin. Nah, ini Anda bisa masuk di sini. Jadi ini tema sangat kaya. Ini kan hanya beberapa yang saya sebut. Tapi Anda perlu mengetahui beberapa hal penting ya. Jadi logika niche keuangan, blog dan websitenya banyak ya. Blognya sangat banyak, website sangat banyak, portal juga banyak yang masuk di sini. Tapi visitornya tetap ya tidak berkembang karena ya segitu-gitu aja lah. Tapi yang merebut itu sangat banyak. Nah, yang berikutnya, kalau Anda berharap visitor banyak sebagai seorang blogger di niche keuangan dan Anda setengah-setengah, aduh janganlah ya. Udah Anda akan tenggelam di halaman sekian Google seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan Anda personal, lebih baik punya pengalaman di dunia keuangan, kemudian Anda membagikan itu. Ya, contoh misalkan saya pribadi dengan website yang saya miliki, Saham Hijau ini, saya memiliki pengalaman kemudian dibagikan aja. Tapi kalau berharap visitornya sampai sangat besar di sini, susah. Sekali lagi susah. Oleh sebab itu master SEO ya juga jarang untuk masuk di tema keuangan ya, karena memang cukup banyak. Nah, yang berikutnya adalah meski nilai AdSense besar, tapi karena visitor kita kecil, maksudnya karena websitenya sangat banyak, maka akhirnya kan kue itu kan terbagi-bagi ya. Jadi kemungkinan kita dapat visitor banyak itu tidak begitu besar lah. Jadi visitornya ya standar, bisa dikatakan standar, kecil banget enggak, tapi standar gitu. Maka penghasilan kalau mengandalkan AdSense saja itu menjadi kecil ya. Jadi Anda harus putar otak lah bagaimana caranya bisa mendulang rupiah. Di antaranya adalah jualan buku finansial, seminar, itu yang paling potensial di website di tema keuangan. Untuk review Anda mendapatkan dari sini menurut kami sangat minim ya, maksudnya minim yang order, bukan penghasilannya minim, tapi yang order itu dikit, tapi sekali order bisa nilainya besar ya. Yang berikutnya contoh blog keuangan yang milik personal ya, diantaranya ini punya Mas Dhani Rahmat. Ini Anda bisa lihat-lihat lah ya, ini kan kelihatan ya polanya ini sebagai yang lola personal ya. Jadi seperti ini, sama juga ini kan polanya personal, bukan seperti portal kan. Nah ini ini contoh, dan beliau sudah malang melintang lama di dunia ini, dan Anda bisa baca-baca sebagai rujukan. Jadi kalau Anda mau masuk niche keuangan, ingat apa yang sudah saya jelaskan tersebut. Tapi kalau optimis dan Anda mengetahui banyak tentang dunia keuangan dan nasihat finansial Anda memiliki banyak, maka saran saya Anda harus masuk ke dalam niche ini karena peluangnya besar. Dan Anda kalau misalkan jualan buku pun, buku Anda akan sangat mahal. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.